Kalau di berbagai seminar ketemu beberapa peneliti selalu ditanya, kami ini punya hasil riset yang bagus, kenapa industri itu tidak tertarik dengan riset-riset kami? Saya kira ini pertanyaan yang bagi kami juga cukup menggoda di tempat kami. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah cara pandang kami, ya, cara pandang kami seorang industri, ya, yang bergerak di bidang industri, bagaimana pendekatan model pengembangan produk-produknya, ya, bagaimana pengembangan produk-produknya, karena kami kebetulan bergerak di bidang industri farmasi. Nanti akan kami ceritakan bagaimana sebetulnya riset di industri farmasi itu dijalankan dan perspektif apa yang sebetulnya kami pakai, ya, untuk pengembangan produk-produk kami. Nah, yang pertama tentunya pengen kami sampaikan, monggo, ini di sini ya. Oke, ada 3 hal yang nanti kita sampaikan, introduction, kemudian bagaimana pengembangan produk di PT Papros, di perusahaan yang kami lakukan, kemudian bagaimana proses atas pengembangan itu dijalankan. Nah, kalau Pak Jokowi selalu cerita kami petugas partai, saya petugas perusahaan, Pak. Jadi saya mesti menceritakan bagaimana perusahaan saya dulu, gitu, karena saya digaji oleh perusahaan ini. Jadi saya harus ceritakan, inilah Papros. Papros sebetulnya salah satu anak perusahaan BUMN, ya, di mana kami punya satu sistem yang cukup terintegrated, baik itu menyangkut quality management system karena kita punya GMP sertifikat, kemudian kita juga punya sertifikat yang terkait dengan ISO, baik itu yang terkait dengan quality management system maupun environment management system dan OSAS. Jadi integrated system inilah yang kita kembangkan di PT Papros. Mungkin ini sedikit kita ceritakan. Kita lahir tahun 54. Kita itu sebetulnya cikal bakalnya Ooi Tiong Ham Concern, perusahaan yang dulu merupakan multinasional zaman awal dulu, ya, zaman mungkin di tahun-tahun sebelum Indonesia merdeka, ya. Di tahun-tahun awal dulu ada satu konglomerat di Indonesia yang cukup besar, yaitu Ooi Tiong Ham, dan salah satu produknya, di samping dia menguasai gula, dia juga punya produk di bidang farmasi dan juga di bidang perdagangan. Ini perkembangan kami, dan saat ini pabrik kami masih di Semarang, di Simongan, tapi kita punya rencana yang cukup besar untuk tahun-tahun depan ini, akan kita kembangkan, akan kita bangun, karena tahun ini mulai BPJS kami yakin ada, kebetulan kami juga aktif di GB Farmasi, kami tahu kapasitas nasional kita untuk farmasi ini sudah mencapai sekitar 65% tingkat utilisasi. Kalau pertumbuhan farmasi itu setahun, tiap tahun itu sekitar 13%, maka sebetulnya kalau industri-industri ini tidak siap untuk mengembangkan kapasitasnya, dalam 3-4 tahun akan terjadi persoalan kapasitas nasional. Itu yang akan terjadi, karena sekarang tingkat utilisasinya sudah 65%. Kalau kita tidak siap dari sekarang, 4 tahun tablet dari Cina, tablet dari India akan masuk di tempat kita. Tahun depan kita sudah mulai apa yang kita sebut dengan ASEAN Single Market. Jadi disitulah kita bisa melihat bagaimana level kompetisinya industri farmasi memang cukup ketat. Ya, di Indonesia ini sendiri ada 198 pemain industri yang berebut kue, ya, sebetulnya kue farmasi juga tidak begitu besar, ya. Tahun kemarin itu sekitar 54 triliun rupiah. Nah, bagaimana proses pengembangan produk di satu industri farmasi itu dilakukan. Jadi pengembangan memang salah satu bentuk inovasi yang terus harus dilakukan oleh sebuah entitas bisnis, khususnya juga di farmasi ini, di mana dia perusahaan itu harus terus berkembang melalui pengembangan produk-produknya. Ada 2 model pengembangan produk di farmasi. Farmasi Indonesia rata-rata masih masuk di dalam yang pertama ini, masuk di yang ini, rata-rata me to product. Jadi kita memang kebanyakan farmasi Indonesia itu
pengembangannya adalah di produk-produk yang MITU, yang sudah ada produknya di pasar. Sementara beberapa multinational corporation, farmasi-farmasi asing, dia bergerak di produk-produk inovator. Tapi kita bisa lihat sekarang ini, mungkin 5-10 tahun terakhir, produk-produk inovator itu semakin tipis, semakin kecil. Kalau dulu kita kenal yang namanya blockbuster ya, begitu inovator keluar, dia akan merajai market dan luar biasa, menjadi produk-produk yang sangat kuat di market. Sekarang sudah semakin kecil. Karena apa? Karena biaya untuk pengembangan di produk-produk di sini sudah sangat luar biasa, sudah sangat tinggi sekali. Kalau dulu 500 juta US dollar itu sudah bisa keluar inovator, sekarang sudah nggak cukup lagi. 1 miliar US dollar pun belum tentu bisa keluar untuk produk itu. Jadi inilah apa namanya, dengan adanya satu peraturan yang semakin ketat terus dilakukan di sana, sehingga produk-produk inovator ini juga semakin kecil outputnya. Nah, sebagai entitas bisnis, apa yang melatar belakangin kami ya, para pemain industri ini untuk mengembangkan produknya? Kita tahu obat itu berbeda dengan komoditas-komoditas lain. Itu esensi yang mesti kita kembangkan. Di sini ada 3 hal yang mesti menjadi perhatian kita. Kita tidak bisa meriset sebuah produk kemudian bisa kita launch begitu saja, tidak. Ada banyak tahapan yang mesti kita lihat. Jadi ada syarat yang namanya quality, efficacy, and safety. Itu yang melatar belakangin industri untuk mengembangkan produknya. Dalam hal ini obat. Nah, aspek apa saja ya yang mesti kita lihat ketika kita memilih sebuah produk? Orientasi kami memang salah satunya, yang pertama tentunya memang market. Nah, inilah mungkin salah satu hal yang kadang-kadang menimbulkan satu perbedaan yang cukup signifikan antara peneliti dengan industri. Sebagai entitas bisnis, pasti industri akan mengejar apa yang kita sebut dengan profit, karena dengan profit kita akan menyejahterakan karyawan, dengan profit kita akan melakukan sebuah pengembangan untuk industri itu sendiri sehingga menjadi lebih besar dan sebagainya. Nah, kami selalu melihat ketika kami akan mengembangkan sebuah produk, kami akan melihat dulu marketnya. Apa sih keinginan customer kita berdasarkan market yang akan kita bidik. Kemudian setelah itu, apalagi yang akan kita lihat? Kita lihat tren dari produk, tren pengobatan. Kami tahu di dunia farmasi ini, khususnya farmasi yang ada di Indonesia maupun mungkin global pharmaceutical companies, nggak ada satupun industri farmasi yang bisa menguasai seluruh segmen pengobatan. Nggak ada, di Indonesia ini nggak ada satupun. Jadi mereka hanya fokus pada karena khususnya kalau di farmasi ini ada, kita kenal ada OTC, ada ethical ya. Ethical itu obat yang digunakan untuk peresepan, OTC ini obat yang bisa digunakan oleh melalui peresepan. Yang ethical ya, OTC itu bisa langsung oleh pasien itu sendiri. Nah, pada saat obat-obat itu berupa obat-obatan ethical, di sana ada segmen market yang berbeda-beda. Itu yang kita lihat. Kita akan lihat trennya. Pilihan produknya nanti akan ada tren. Ada produk yang mungkin trennya sudah mulai decline. Ada produk yang kita lihat dia akan naik terus ke depan ya. Trennya akan tumbuh terus ke depan menjadi lebih baik. Nah, dari situ biasanya kita lihat di sini berdasarkan data riset pasar yang kami lakukan, kami akan melihat berapa value atas market itu dan berapa tingkat pertumbuhan dari produk itu dari tahun ke tahun. Kita akan lihat tren itu ya dari sisi market. Kemudian kami juga melihat aspek lain yang kita lihat sebelum kami melakukan proses pengembangan. Kita melihat market competition-nya, sudah berapa industri yang masuk di situ, siapa inovatornya. Itu menjadi pertimbangan-pertimbangan kami dalam rangka mengembangkan produk-produk yang nantinya akan kita pilih. Kemudian dari sisi lain kita juga akan melihat bagaimana
regulasi yang terkait dengan produk yang bersangkutan yang ingin kita kembangkan. Regulasi tentunya nanti kita akan melihat bagaimana peraturan Badan POM, bagaimana persyaratan yang ada di sana, apakah produk itu perlu uji BABE ya, clinical trial dan sebagainya dan sebagainya. Ada banyak aspek di sini yang kita lihat menjadi satu pertimbangan untuk nantinya kita kembangkan menjadi sebuah produk baru yang dikembangkan oleh industri. Kemudian yang kita lihat juga di sini adalah teknologinya. Apa yang teknologi karena teknologi ini kita selalu tahu tadi yang sebelumnya dari BPPT disampaikan ada teknologi driven karena dia memang akan menjadi penggerak nanti. Di sini biasanya kita pilih ada produk-produk misalnya saja menggunakan nanoteknologi. Dengan mengembangkan produk-produk nanoteknologi itulah nanti mungkin menjadi salah satu diferensiasi atas produk yang akan kita kembangkan. Nah, yang terakhir yang menjadi pertimbangan kami ketika kita akan mengembangkan sebuah produk adalah analisis yang terkait dengan investasi. Di sini berapa kebutuhan finansial, fundingnya berapa yang kita butuhkan, dan bagaimana dengan kelayakan bisnisnya. Di sini memang nanti menyangkut berbagai aspek ya. Mungkin kita memang harus mengembangkan satu mesin baru, peralatan baru dan sebagainya. Inilah yang menjadi salah satu pertimbangan bagaimana kita mengembangkan produk di industri farmasi. Nah, untuk produk-produk MITO atau produk-produk generik, inilah step-step yang kita lakukan ya di dalam rangka pengembangan produk. Ada 5 fase yang kita lakukan di sini. Yang fase yang pertama, fase 0, ini memang kita memang menampung ide. Ide ini bisa berasal dari mana saja, dari customer kami, dari hasil seminar ya. Dari siapa saja kita tampung di situ, bisa juga jadi dari karyawan, dari teman-teman yang ada di market, yang di teman-teman marketing. Dia bisa memunculkan ide itu untuk pengembangan sebuah produk dan nanti ide itu akan kita godok. Kita punya tim di sana. Kita punya tim bagaimana untuk mengembangkan produk itu, untuk merumuskan ide-ide yang tadinya muncul di awal. Kemudian dari ide yang sudah kita dapatkan, kita mencoba melakukan preliminary assessment. Fasilitasnya kita punya enggak? Kalau itu kita kembangkan internal, kita ada enggak? Kemampuan periset kita cukup enggak untuk mengembangkan ini? Kita perlu misalnya harus membutuhkan peralatan atau instrumen-instrumen khusus tertentu, kita harus bekerja sama dengan siapa? Di sini kita melihat beberapa hal yang terkait dengan asesmen awal dari sebuah ide yang sudah kita formulasikan. Nah, fase 2 dan fase 3 ini ada di internal kami. Itu kita lakukan semata-mata nanti untuk kepentingan juga fase 4, karena kita tahu ada 3 aspek tadi yang terkait dengan obat, terkait dengan farma ya, quality, efficacy, dan safety. Fase di sini, ini biasanya fase 2, ini terkait dengan dosiernya, bagaimana formula itu kita kembangkan, yang menjadi satu pilihan formula terbaik. Outputnya nanti tentunya, formula itu outputnya adalah efikasinya dan juga stability-nya. Karena nanti akan kita submit di sini. Di fase keempat, di fase registration, itu sekarang sudah Badan POM kita sudah sebagai regulator, badan yang mengatur persyaratan peredaran satu obat, dia sudah mensyaratkan harus ada dokumen yang terkait dengan dosier, yang terkait dengan stability-nya, yang terkait dengan bagaimana cara mengujinya, yang terkait dengan bagaimana prosesnya. Itu di sini, di fase 2, fase 3 ini. Kemudian bagaimana terkait dengan development of teknologinya. Nah, disitulah kita kembangkan di situ.
kita berikan satu atribut-atribut atas produk yang nanti terkait dengan diferensiasi atas produk supaya dia berbeda dengan yang lain. Kita bisa pikirkan di sini bagaimana disolusinya mungkin bisa lebih cepat, bagaimana actionnya ketika digunakan ya untuk penggunaan itu dia bisa menjadi action yang lebih baik, lebih cepat aksinya daripada formula-formula yang mungkin selama ini sudah beredar. Nah, fase 2-3 inilah yang kita kembangkan di internal. Tapi kita juga bisa melihat sebetulnya, inilah sebetulnya yang pengen kita buka dengan teman-teman yang ada di sini, dengan mungkin seluruh peneliti ya yang hadir di ruangan ini. Kita pengen lihat kalau di luar kita bisa sebetulnya dari ide ini kita tidak putuskan untuk pengembangan di dalam, tapi kita bisa putuskan, kita bisa mengambil hasil kerjasama riset dengan pihak eksternal. Ini yang di dua fase ini yang bisa kita lakukan. Tapi yang sering menjadi problem ya, yang selama ini mungkin kita hadapin kalau kita melakukan penjajakan kerjasama, problemnya nanti terkait dengan dokumen support yang terkait dengan kepentingan registrasinya. Itu yang sering kami hadapin di lapangan. Jadi di fase ini kami sebetulnya sudah mencoba menjajakin dengan beberapa pihak ya, beberapa periset dengan UGM. Kami ada salah satu produk yang juga kita produk herbal yang sedang kita kembangkan dengan Fakultas Kedokteran juga kita sedang mengembangkan Gajah Mada ya, dengan salah satu produk implan yang sekarang sedang kita jajakin dokumennya, karena memang ini riset ini tidak dilakukan di tempat kami. Kita bisa melihat di luar ya, hasil riset yang ada di luar kami itu yang bisa kita kembangkan. Tentunya nanti kalau sudah menghadapin di sini di fase registration, inilah yang kita harus melakukan mampu berkomunikasi secara baik untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang nantinya terkait dengan fase registrasi ini. Kemudian problem juga yang sering kita hadapin, kalau kita melakukan fase 2, fase 3 ini, kita melakukan tidak di internal kita tidak kembangkan di internal, kita mengambil pihak dari pusat-pusat riset ya, lembaga-lembaga riset. Salah satu problem juga yang sering kita hadapin adalah ketika nanti kita transformasi menjadi kita analisis, seperti Bapak dan Ibu ketahui tadi di awal saya sampaikan bahwa salah satu hal yang kita lihat adalah market. Salah satu problem nanti yang juga sering kita hadapin adalah harga pokok di sini. Hasil riset ini memang kadang-kadang bagus ya, kadang-kadang bagus. Risetnya menggunakan pendekatan dokumen-dokumennya sudah bagus, tapi begitu kita hitung untuk kepentingan harga pokok, untuk kepentingan nanti kita launch di sini untuk kepentingan market, kami sering menghadapi problem di sini. Karena memang kalau itu dengan pihak eksternal yang sering kita hadapin, di sana tentunya tidak akan pernah menggunakan perspektif ini di dalam pengembangan risetnya. Tapi bukan berarti semuanya begitu, enggak. Itu salah satu problem yang pernah kami alamin. Karena kami sekarang ini juga kalau tadi dari BPPT disampaikan ada riset hidroksiapatit dengan Dr. Sutomo, itu sebetulnya nanti sudah secara proses sudah kita lakukan. Saat ini kita sedang proses negosiasi untuk mengembangkan produk-produk scaffold, namanya hidroksiapatit ini sebagai scaffold untuk perbaikan tulang yang sudah rapuh ya, sebagai pengganti di situ. Kemudian fase kelima tentunya launch ini launch ini tentunya terkait dengan bagaimana merancang rancangan kami produk ini terkait dengan market tentunya. Mungkin kami tidak perlu ceritakan di sini karena memang di situ lebih banyak hal yang terkait bagaimana produk ini mampu bisa bersaing di pasar. Nah, 5 tahapan tadi fasenya seperti ini ya. Ini untuk produk-produk mitu maupun generik yang kita kembangkan di Papros. Kemudian, nah bagaimana kalau produk-produk inovator? Inilah
proses yang dilakukan kita ambil dari salah satu model yang dilakukan di FDA ya. Filtrasinya sangat luar biasa memang. Untuk bisa keluar satu new chemical entities, ini filternya sangat luar biasa, screeningnya, proses screeningnya. Tahapannya juga memang kalau itu produk-produk inovator, tahapannya sangat luar biasa. Butuh waktu yang juga sangat panjang untuk sampai akhirnya dia bisa di launch untuk menguasai market. Dan waktu yang panjang inilah sebetulnya akhirnya menjadikan mereka bisa memegang paten ini sampai cukup panjang juga. Dia biasanya bisa menikmatin paten, dia bisa menikmatin menetapkan harga premium yang sangat luar biasa. Ini yang kita lihat tahapannya seperti ini. Ya, tahapannya prosesnya sebetulnya sama, cuma mereka fase di sini, fase clinical trialnya ini benar-benar dilakukan cukup panjang untuk sampai nanti produk itu bisa di-approve oleh FDA. Nah, bagaimana kalau produk ini OTC ya atau food supplement? Ini relatif memang kalau OTC dan food supplement relatif tidak seperti yang seketat apa yang kita kembangkan di produk-produk generik maupun ethical. Tahapannya sama seperti yang tadi, yang 5 tahap tadi. Ini kita lihat lebih detail gitu. Tahapannya adalah sama, dari idea, rumusin, kemudian di sana sudah ada, tentunya ada marketing plan juga kita rancang dulu nanti akan seperti apa. Kemudian ada bisnis analisisnya, konsepnya tadi kita kembangkan seperti ini, yang fase 3-4-nya tadi di sini ya, product developmentnya kita ini kan di sini sampai nantinya mencapai tahap komersialisasi. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, sebelum kami akhirin, saya ingin menyampaikan sesuatu hal yang mungkin ini menjadi harapan para industriawan farmasi. Saya kebetulan aktif di Gabungan Pengusaha Farmasi, dan saat ini tim GB Farmasi sedang merumuskan satu konsep roadmap sampai 2035 yang nantinya akan kita berikan kepada pemegang pemerintah baru di negeri kita ini. Nah, salah satu hal yang sekarang kita rumuskan oleh teman-teman GB, kita memang melihat tren industri farmasi di dunia ya, di global pharma ini sekarang dari data IMS Health tahun 2013 kemarin sudah hampir 20% itu produk-produk farma ini tersubstitusi oleh produk-produk apa namanya biologi melalui pengembangan bioteknologi. Inilah yang sedang dipikirkan oleh teman-teman GB. Kalau Indonesia saat ini, industri farmasi Indonesia sebetulnya industri farmasi yang pincang, karena 90% bahan bakunya itu diimpor. Kita ini pincang. Tapi kalau kita mau masuk ke industri industri raw material, API, active pharmaceutical ingredient, kalau kita mau masuk di situ, saatnya sekarang mungkin kita sudah terlambat sekitar 80 tahun. Terlambatnya 80 tahun ini apa? India dan Cina sekarang sudah menjadi, Cina dan India ya, Cina number 1, India sudah number 2 untuk industri API ini, active pharmaceutical ingredientnya. Mereka sudah nomor 1 dan nomor 2, dan mereka sudah menguasai market dunia dengan cara apa? Intermediate-nya sudah dibikin di tempat mereka. Mereka sekarang nilai tambah dari intermediate ke finish product itu tinggal relatif kecil, karena penguasaan atas intermediate itu sudah dikuasain oleh mereka. Sehingga rasa-rasanya kalau kita mau masuk ke small molecule melalui active pharmaceutical ingredient ini mungkin sudah agak terlambat. Nah, yang sedang dipikirkan oleh teman-teman di GB Farmasi, dan ini menjadi harapan kita semua, kita memang harus masuk di bioteknologi. Produk-produk biologi sekarang mungkin sudah mulai muncul ya, baik itu melalui insulin, erythropoietin, hormon growth factor dan sebagainya, sampai nanti pada titik-titik tertentu di Amerika sekarang sudah dikembangkan dengan MAB ini, monoclonal antibody. Ini sudah sangat
substitusinya sudah sangat luar biasa dari produk yang tadinya small molecule menjadi produk-produk makro molekul melalui pendekatan pengembangan biotek ya, protein. Ini harapan kami para industri ya, pemain industri, mudah-mudahan ini bisa ditangkap oleh teman-teman yang ada di pusat riset. Tentunya untuk pengembangan ini perlu kita ini ABG-nya juga tidak pernah bergerak secara sinkron, secara pada satu titik yang sama. Ini yang mungkin masih menjadi problem di negara kita. Dan saya yakin kalau nanti ada pusat-pusat riset yang terkait dengan biotek, perkembangan industri ini akan sangat luar biasa. Singapura yang tidak punya resources sekalipun, dia punya satu insentif scheme yang bagus sekali untuk periset. Inilah yang mungkin tidak terjadi di Indonesia, sehingga banyak perusahaan-perusahaan lain itu pada membuka riset di pusat risetnya di Singapura. Karena industri farmasi sekarang ini semakin tidak lagi integrated, nggak ada lagi yang mau integrated pharmaceutical industry. Mereka sudah melihat bisa melihat kayak pusat-pusat riset ini secara virtual. Kita bisa melihat sekarang dengan secara virtual bisa kita lihat ada pusat riset yang bisa menghasilkan sesuatu yang bagus. Ngapain kita harus ngembangin hal seperti itu? Nah, sekarang sudah terpotong-potong seperti itu. Jadi sudah ke depan itu untuk industri farmasi, temanya sudah menjadi virtual pharmaceutical industry. Sudah kita bisa melihat, oh ada pusat riset ini yang bagus, kita bisa bekerja sama dengan cara seperti itu. Nah, problemnya di Indonesia ini memang pusat risetnya belum karena mungkin tidak ada satu insentif yang mampu mendorong tumbuhnya pusat riset di Indonesia. Ini mungkin salah satu hal yang bisa kita sampaikan, dan problem ini selalu kami pernah melihat di BPPT itu ada insentif untuk di sana, tapi begitu sampai ke Departemen Keuangan nggak akan pernah bisa lagi. Modelnya belum ada juknis yang bisa melancarkan itu. Inilah yang mungkin menjadi problem-problem kita bersama untuk menggali kerjasama bagaimana ABG ini bisa ke depan bisa menjadi terintegrasi secara baik. Saya kira mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.